Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai pantun. Nah, masih ingat kan materi pantun yang kalian pelajari di kelas 4 kemarin? Nah, pantun ini anak-anakku semua merupakan salah satu seni kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, tanah air kita tercinta. Maka dari itu, kita harus mempelajari pantun tersebut. Oke. Apa sih pengertian pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan juga isi. Untuk lebih jelasnya, Ustadz Muji akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pada pantun. Ustadz Muji sudah menyiapkan, ada sebuah pantun di sini. Ustadz bacakan dulu ya. Makan bubur ketan hitam, ditambah gula rasanya manis. Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Nah, ini adalah salah satu jenis pantun nasihat anak-anakku semua. Sekarang mari kita sama-sama mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada pantun. Ciri yang pertama yaitu pantun itu terdiri dari 1 bait dan setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, kita lihat pantun yang ada di sebelah Usmuji. Di sini kita sudah melihat bahwasanya ini adalah pantun yang terdiri dari 1 bait. Dan 1 bait ini terdiri dari 4 baris. Kita hitung ya. Baris pertama yang berbunyi, makan bubur ketan hitam. Baris yang kedua yang berbunyi, ditambah gula rasanya manis. Baris yang ketiga berbunyi, watak jujur harus tertanam. Dan baris yang keempat berbunyi, di akhirat tak akan menangis. Nah, itu ciri yang pertama anak-anakku semua. Kita ulang lagi ya. Ciri yang pertama yaitu pantun itu setiap bait terdiri dari 4 baris. Sudah paham? Sekarang Usmuji akan menjelaskan mengenai ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Ustadz ulangi, setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Sekarang kita coba hitung suku kata dari setiap baris dari pantun tersebut. Nah, sekarang baris pertama, siap-siap ya, kita hitung jumlah suku katanya. Makan bubur ketan hitam. Berapa nak jumlah suku katanya? Nah, betul sekali. Ada 8 suku kata. Di baris kedua, coba kita hitung sama-sama. Ditambah gula rasanya manis. Ada 10 suku kata. Betul sekali. Sekarang baris ketiga. Watak jujur harus tertanam. Ada 9 suku kata. Dan coba kita hitung sama-sama di baris keempat. Di akhirat tak akan menangis. Ada 10 suku kata. Paham kan mengenai ciri yang kedua dari pantun? Yaitu setiap barisnya terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi paling sedikit itu ada 8 suku kata. Dan yang paling banyaknya itu ada 12 suku kata. Paham ya? Sekarang ciri yang ketiga yaitu adalah bunyi akhir setiap baris bersajak ABAB atau bersajak silang. Nah, di bersajak silang ini bunyi akhirannya nak dari setiap barisnya. Dan ciri yang terakhir yaitu adalah ciri yang keempat yaitu baris ketiga, baris ke-1 dan kedua, maksud Ustadz Muji, baris ke-1 dan baris kedua merupakan sampiran.
Paham? Coba kita baca baris pertama dan baris kedua. Makan bubur ketan hitam, ditambah gula, rasanya manis. Nah, itu baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran. Sekarang, ciri berikutnya yaitu ada ciri kelima, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi pantun. Coba kita baca sama-sama. Baris ketiga, watak jujur harus tertanam. Baris keempat, di akhirat tak akan menangis. Nah, baris ketiga dan baris keempat pada pantun ini dinamakan isi pantun. Jadi, ciri-ciri pantun itu ada 5 tadi, nak. Paham kan? Mudah sekali untuk mempelajari mengenai pantun. Anak-anakku semua, setelah kita mempelajari mengenai ciri-ciri pada pantun, saatnya kita mempelajari langkah-langkah menemukan amanat dalam pantun. Apa saja? Ayo kita pelajari dengan seksama. Langkah yang pertama yaitu baca pantun dengan seksama. Nah, kalian harus membaca pantunnya secara menyeluruh, mulai baris pertama sampai dengan baris keempat. Setelah itu, langkah berikutnya, pusatkan perhatianmu pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi pantun. Nah, kalian pusatkan perhatian, baca yang cermat baris ketiga dan keempat. Langkah berikutnya, pahami isi pantun tersebut. Masih ingat kan, isi pantun itu terletak pada baris ketiga dan keempat. Setelah kalian memahami isi pantun tersebut, langkah berikutnya yaitu adalah menentukan pesan sesuai isi pantun. Nah, gampang kan cara mencari amanat pada pantun? Saatnya kita mempraktikkan secara langsung mencari amanat pada pantun. Ayo anak-anakku semua, saatnya kita menentukan isi dan amanat pada pantun. Ingatkan langkah pertama, baca pantun dengan seksama. Mari kita baca pantun tersebut dengan seksama. Makan bubur ketan hitam, ditambah gula, rasanya manis. Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Nah, setelah kita baca, sekarang langkah kedua yaitu pusatkan perhatian kalian pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi pada pantun. Mari kita pusatkan pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga, watak jujur harus tertanam. Baris keempat, di akhirat tak akan menangis. Nah, baris ketiga dan keempat ini merupakan isi pada pantun. Mudah kan menentukan isi pada pantun? Setelah kita menentukan isi pada pantun pada baris ketiga dan keempat, maka langkah selanjutnya kita harus memahami isi pantun tersebut. Isi pantun tersebut mengenai watak jujur yang harus ditanamkan dan juga nanti kita di akhirat tak akan menangis. Nah, kita akan mengartikan dari baris ketiga dan keempat yang merupakan isi pantun untuk menentukan pesan atau amanat pada pantun. Sekarang kita akan menentukan pesan atau amanat pada pantun. Kita akan mencari makna yang terkandung pada baris ketiga pada pantun yang berbunyi watak jujur harus tertanam. Watak jujur harus tertanam memiliki arti sebagai manusia, kita harus menanamkan watak jujur di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu adalah makna dari baris ketiga yang merupakan isi pada pantun. Sekarang, kita akan memberikan makna atau menggali makna pada baris keempat. Di akhirat tak akan menangis. Yang dimaksud di akhirat tak akan menangis memiliki arti dengan kejujuran, mudah-mudahan ketika kita sudah wafat di akhirat nanti tidak akan menangis karena disiksa. Oke, itulah amanat atau pesan pada pantun. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini.
Yang semangat ya belajarnya anak-anakku semua. Semoga kalian semua bisa menentukan isi pantun dan juga pesan atau amanat pada pantun. Oke, kerjakan tugas mandiri dengan semangat, lalu kumpulkan kepada Usmuji melalui nomor WhatsApp ayah bunda kalian. Oke, Ustadz tunggu. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.